wabarakatuh. Hadir lagi bersama saya, Mbak Desi. Oke, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi aku mau cerita sama kalian pengalamanku pertama kali ke Taiwan tahun 2014. Pertama kali aku ke Taiwan itu seperti apa gitu ya. Dan jadi gini, kok aku nekat sih ke Taiwan sambil metikin daun ubi ya, cerita-cerita gitu biar gak bosan. Jadi awal mula aku ke Taiwan itu dulu tahun 2014. Aku berani sih mbak ke Taiwan, kebutuhan. Oke, udah sampai di situ, nggak mau cerita panjang lebar. Jadi waktu itu tahun 2014 Desember aku masuk PT itu bulan Agustus 2014 Agustus itu masuk penampungan, dan perjalanan itu masuk penampungan nunggu selama 3 bulanan lah. Aku baru dapat job, baru dapat majikan, nunggu lama banget ya karena waktu itu aku badanku kurus kecil sampai aku disuruh minum obat penggemuk badan. Udah sampai di situ aku nunggu sampai bulan November aku baru dapat job, dan itu urgent. Aku suruh terbang dan terbang tanggal 19 Desember, iya kalau nggak salah 19 Desember 2014. Dan waktu itu job aku di Taipei Sichuan, New Taipei City ya, New Taipei City itu Sichuan. Dan kebetulan di situ jaga nenek. Karena aku pertama kali ke Taiwan, jadi kan nggak bisa pilih-pilih job. Udah job di situ ya udah di situ aja gitu. Lah sampai di situ bulan Desember tanggal 18-19 gitulah. Waktu itu teman aku satu udah temen terbang gitu ya, satu udah yang 3 itu sama sekali. 3 itu aku, Mbak Uri sama Makrohyatun. Waktu itu sama sekali 3-tiganya itu non semua. Dan waktu karena sama sekali belum ada pengalaman, pertama kali datang ke sini musim dingin itu tanggal 18-19 itu lagi dingin-dinginnya di Taiwan. Waktu itu berapa derajat? 18 derajat gitu di Taiwan, dingin banget. Karena berangkat dari Indonesia itu musim panas dan di Taiwan langsung musim dingin, kan kita nggak kuat ya, dingin banget. Terus nyampe bandara dijemput sama supir gitu, supir travel gitu. Dan udah dijemput, saya dibawa ke penampungan di Taiwan, penampungan pertama kali ya. Di situ makan terus istirahat gitu. Pagi-pagi sekitar jam 4 jam 5 gitu disuruh bangun, disuruh bersih-bersih badan gitu. Kemudian pagi-paginya dibawa ke rumah sakit untuk medical check up. Itu pertama kali di Taiwan. Nyampe di situ langsung dibawa ke kantor agensi. Dan kebetulan nyampe kantor agensi, aku ketemu sama seniorku waktu di penampungan dulu, Mbak Wita. Dia ngasih kartu nomor telepon waktu itu, dan dia bilang ke saya, nggak tahu di dalamnya ada pulsanya apa enggak, dan saya nggak tahu itu nomornya berapa karena aku juga dikasih sama teman gitu, kayak kata seniorku. Dan alhamdulillah pertama kali datang ke Taiwan udah dapat kartu, karena di bandara waktu itu nggak dikasih kartu. Lalu kemudian nyampe di situ, kita kan waktu itu pertama kali berangkat ke Taiwan ya, nggak tahu, maksudnya cas-casan HP-nya itu nggak sama kayak Indonesia ya nggak. Dan kalau di Indonesia kan bulat-bulat ya, yang kayak gini bulat-bulat. Terus kalau di Taiwan itu nggak, kalau di Taiwan itu
dua tapi gepeng-gepeng. Nah, sampai di situ aku sama sekali nggak tahu beda, dan HP juga nggak dicas waktu itu ya. Mending minta sama yang udah ex-nya pinjem cas-casannya gitu. Dan nyampe situ udah dipisah-pisah, kamu ke sana ke rumah majikan kita masing-masing, pisah-pisah. Dan di situ mulailah, maksudnya itulah perjalanan kita nyampe di sini. Temen kita temenan waktu di penampungan, tapi nih nasib kita beda-beda, dan nasib benar-benar beda, dan ceritanya benar-benar berbeda. Waktu itu aku di daerah Sinsang, depan SD Sinsang, sama sekali nggak ada toko makanan. Nyampe di situ majikan jaga nenek umur 92 tahun, udah nggak bisa jalan tapi masih bisa pakai kursi roda gitu ya. Ya bismillah ya, masuk rumah majikan pasti bismillah, semoga itu yang terbaik buat kita. Dan dimulai dari hari pertama aku di situ, langsung masak. Orang pertama kali masuk ke Taiwan kan belum tahu masak Taiwan gitu ya, dan baru tahu ternyata sayuran di kulkas itu majikan yang ngeluarin. Ya memang kita kan pertama kali ya belum tahu gitu. Terus nyampe di situ bertahan pagi-paginya sarapan pagi cuma dikasih bubur satu mangkok ini kecil banget. Dan oke lah, bismillah, mungkin itu hari pertama aku di situ, belum terbiasa makan bubur putih itu ya, bubur putih gitu aja dikasih sama ubi jalar. Itu pun aku nggak makan ubinya, aku hanya makan bubur sama airnya. Ya oke, aku sabar, aku terima, mungkin itu cuma hari pertama aja. Kesana aku sama sekali nggak boleh keluar. HP waktu itu kan, waktu berangkat ke Taiwan sama saya itu tek isi pulsa 50 ribuan lah. Dan nyampe di Taiwan itu kalau untuk SMS kan kena roaming ya, 2.500 kalau nggak 5.000 itu sekali SMS ke Indonesia. Dan aku cuma ngasih kabar kayak gitu kan, aku nggak bisa telepon, nggak bisa apa-apa, aku nggak pernah ngasih kabar ke Indonesia, cuma SMS. Aku udah nyampe dan aku di sini nggak boleh pegang HP. Dan di situ aku pegang HP, bertahan dari HP Indonesia cuma bertahan 3 bulan waktu itu. Kemudian 3 bulan itu oke lah, ada dari keluarga yang ngasih, ini tetangga kita katanya dia mau mengundurkan diri, dia kan swasta ya di Taiwan, katanya dia mau mengundurkan diri, dia mau pulang, dia tanya alamat kamu. Terus aku minta nomor HP-nya dia yang mau mengundurkan diri, katanya mau ke Taipei dan lewat tempatku gitu. Jadi sama saya, aku minta nomor HP-nya, sama saya teknis call, karena yang kartu dari Mbak Wita itu kan nggak ada pulsanya. Jadi sama saya teknis call terus itu orangnya telepon balik ke saya, ini siapa ya? Terus saya bilang, aku Desi, dan katanya jenengan mau pulang. Udah di situ udah dia, ya Allah Dun, kamu udah lama banget nggak ngasih kabar apa ini itu. Oke lah, sampai di situ dia kasih alamatku, terus dia tanya kamu butuh apa. Yang paling utama, aku butuh apa sama nomor HP-nya, aku nggak bisa ngabarin orang rumah, dan ini pun nggak ada pulsanya. Udah kayak gitu. Setelah 3 hari dia datang ke Taipei lewat tempatku, iya beneran, dia telepon ke nomor aku itu,
karena waktu itu HP itu belum disita, karena setahu majikan HP itu nggak bisa buat telepon gitu. Karena cas-casan waktu itu aku dikasih sama cucunya nenekku. Nah kemudian di situ dia datang ke tempatku bawa makanan, bawa HP, dan itu HP bukan dikasih gitu ya, aku beli. Waktu itu aku tanya harganya berapa, katanya 5.000. Oke, aku bayar 5.000. Waktu itu aku udah punya uang buat bayar gitu, udah gajian. Dan ternyata nyampe atas, aku kan di lantai 4, nyampe atas aku bawa jajanan, bawa makanan, bawa HP ku diambil sama majikan, gak boleh pegang HP, disita. Aku cuma dijatah 1 jam setiap harinya. Aku lemes, kecewa, sakit hati. Terus jajan-jajanku yang dari tetanggaku itu taruh di meja, dibongkar, katanya takut ada apa-apanya. Aku kecewa banget waktu itu 3 bulan pertama di Taiwan, di majikan itu. Dan setiap harinya benar makan bubur, cuma nasi dikasih air, dimasak, udah gitu aja, kasih ubi. Tapi aku nggak pernah makan ubinya, aku hanya makan buburnya, nasi yang lembek itu sama airnya. Oke lah ya, sama saya cuma terkasih sama bumbu pecel kalau pas lagi beli, karena waktu itu belinya hanya bisa beli lewat online. Kemudian nyampe di situ HP masih disita sama majikan. Aku cuma dikasih dari jam 8 malam sampai jam 9 malam. Setelah itu disita lagi, disimpan sama majikan. Tapi kita pegang HP bukan berarti kita harus main HP terus gitu ya. Tapi gitu kita kerja capek, maksudnya kita kan buat yang refreshing. Nah refreshingnya di HP gitu ya. Terus ya sekitar 6 bulan apa 7 bulan di situ lah aku nyuruh seseorang beli HP. Dan aku bilang ke dia, Mbak, tolong kalau mau ngirim ke sini itu HP-nya, kardusnya dibuang nggak apa-apa, tapi HP-nya itu dibungkus sama waktu itu kardus biskuit. Di kardus biskuit tidak ditaruh dalamnya, dikasih isolasi itu bukan isolasi ya, dilem, kan nggak kelihatan kalau itu terbuka gitu ya. Dan waktu itu beneran beli HP, waktu itu harganya 3.000 kalau enggak 4.000 deh kalau nggak salah. Udah nyampe di situ, bener yang aku takutan nyampe majikan yang bongkar. Katanya apa? Takut ada narkoba. Terlaluan banget, narkoba. Emang aku seluas itu gitu ya. Emang orang Indonesia itu pertama kali di Taiwan itu seluas itu, narkoba pun sampai tahu gitu. Dan nggak sampai di situ juga, alhamdulillah biskuit itu, yang kardus biskuit tadi itu dia nggak curiga, padahal itu di dalam adalah HP. Jadi waktu itu 1 HP disita sama majikan, yang 1 HP itu simpen aku sendiri. Dan waktu itu kan aku makan kan makanan aku, kita puasa sahur itu nggak pernah dikasih makan. Maksudnya kamu kan puasa, kamu yang sendiri nyiapin makananmu sendiri, nggak pernah disisain nasi itu masaknya 2 hari sekali, 2 gelas atau enggak 3 gelas, udah selesai masak makan, ada sisa taruh kulkas. Aku nggak boleh buka kulkas. Kalau mau masak sayuran, dia yang ngeluarin dari kulkas, aku nggak boleh buka kulkas. Jadi selama di situ aku nggak pernah buka kulkas. Lalu kemudian di situ orang bosen ya makan gitu-gitu aja. Aku kan
maksudnya kita orang Indonesia muslim kan nggak makan babi. Anak laki-lakinya nenekku beli daging sapi, disuruh masak sendiri, dikasihkan ke orang. Katanya di sini semua nggak ada yang makan daging sapi, padahal aku tahu itu daging sapi. Dan anaknya nenek pun bilang itu ada daging sapi buat kamu ya, nanti kamu masak sendiri. Sama majikanku terus sama nenekku, dia bilang udah dikasihkan ke orang aja, mereka yang makan daging sapi, kita semua nggak makan daging sapi, di sini nggak boleh masak daging sapi. Sabar, oke. Di situ lebaran puasa kan kita masa nggak boleh makan gimana sih ya, nggak ada makanan, dia nggak ngasih kita makanan, padahal kita pagi-pagi siang itu juga nggak makan. Jadi jalan pintasnya kita masak mie, ya nggak, mie instan. Terus kalau nggak makan energen, minum energen, itu aja tiap hari. Terus waktu itu masak mie instan, aku nyalakan kompor, nggak boleh. Malam-malam aku nyalakan kompor, terus pagi-paginya aku disuruh duduk, dibilang kamu mulai nanti malam kalau mau makan mie, masak mie instan, nggak boleh nyalakan kompor, diseduh air panas kan bisa. Aku waktu itu langsung down, dan waktu aku pegang HP, aku langsung telepon ke agensiku, aku di sini puasa, nyalakan kompor untuk masak mie instan nggak boleh, dan mereka nggak ngasih aku makanan. Apa itu yang namanya, maksudnya hak kita? Apakah itu hak kita? Kita jangan masak kan juga mie instan, minyak kita sendiri, kita beli sendiri. Masa mau masak aja nyalakan kompor nggak boleh gitu. Terus agensi bilang kamu yang sabar ya, dan agensi telepon ke majikan. Waktu itu udah benar-benar aku duduk, kamu ngapain lapor-lapor ke agensi kalau kamu nggak boleh masak nyalakan kompor? Lah emang begitu kan, aku bilang begitu. Aku waktu itu bahasa belum pintar banget, tapi maksud apa yang mereka katakan, aku bilang kemarin kan kamu bilang aku nggak boleh nyalain kompor, ya udahlah aku lapor ke agensiku. Aku bilang aku di sini puasa, malam-malam mau makan ini, kalian nggak, malam-malam mau makan sahur, kalian nggak mau ngasih makanan ke saya, nggak apa-apa, itu hak saya dan itu kewajiban saya di bulan Ramadan, saya ikut puasa dan aku alhamdulillah di sini boleh puasa. Terus aku bilang ke mereka, aku mau makan malam-malam, saya masak mie instan juga, mie saya beli sendiri, kalian nggak pernah ngasih, dan sekarang saya mau pakai kompor kalian, tapi itu nggak boleh. Itu maksudnya gimana? Saya disuruh masak, diseduh air panas, bisa nggak apa-apa, kenapa nggak boleh masak dengan nyalakan kompor? Waktu itu aku bilangnya kayak gitu, dan dia bilang itu katanya berisik malam-malam nyalakan kompor, karena kan rumah flat gitu ya, di apartemen kayak gitu, jadi kedengaran. Ya oke, nggak apa-apa, aku sabar. Kemudian waktu itu kan tetanggaku ada yang menikah sama orang Taiwan, dan waktu itu dia di sini tuh jual bakso, ayam geprek gitu, aku beli sama dia, dianterin ke rumah gitu. Mbak Narti, terima kasih ya, itu Mbak Narti ke rumahku nganterin bakso, nganterin dikasih ubi juga. Anak aku marah-marah, katanya kamu di sini makannya nggak kenyang ya, kamu beli di luar ya. Iya, mereka nggak kasih aku makan, aku beli biskuit apa juga beli sendiri. Buah, yang namanya buah, kalau aku nggak nitip ke majikan suruh beliin, aku nggak pernah makan buah di situ. Dan aku selalu kalau majikan ke pasar gitu ya, aku nitip buah, entah itu apel, bir satu gitu, maksudnya 100 MT gitu ya, apa jeruk gitu, aku nitip. Mereka nggak pernah ngasih aku buah gitu. Kemudian sampai di situ aku
sabar ya. Dan pertama kali lebaran aku di Taiwan, di situ katanya aku belum setahun dan aku nggak boleh libur. Aku minta izin libur, mau nemuin kakak aku di situ di Taipei stasiun dulu, Mbak Yayuela, mau nemuin dia, nggak boleh keluar. Terus aku bilang ya udah aku nggak boleh libur, aku di sini belum 1 tahun nggak apa-apa, tapi aku mau turun ke bawah, kakak aku mau kesini, tetap nggak boleh. Itu di situ nggak sama sekali, nggak ada istirahat siang itu nggak ada istirahatnya. Jadi rumah cuma kamar 3, kamar ruang TV sama ruang tamu itu jadi satu ya. Itu tiap hari dilap itu semua. Jadi aku nggak ada tidur siang sama sekali, nggak ada istirahat siang. Duduk pun kalau nenek lihat aku duduk pasti langsung sini pijitin aku, sini itu belum dilap, itu apa, pasti. Kalau majikan pergi kan ya aku istirahat bentar gitu ya. Kalau pulang nenek itu langsung bilang ke majikan itu tadi di sana duduk-duduk. Sabar namanya juga ikut orang Cina ya. Itu pertama kali aku, ya Allah, apakah benar-benar orang kerja di Taiwan itu kayak gini? Perasaan teman-temanku itu mereka kayak gitu semua. Waktu itu aku pengen pindah, tapi kita namanya awal ke Taiwan kan nggak bisa ngomong ya. Udah nyampe di situ, kemudian yang paling aku sakit hati banget itu ketika kakak aku mau datang ke situ nggak boleh, dan dia ngirim jajan-jajan ke aku, kirim lewat pos, dia yang buka, dia yang unboxing lah ya. Setelah drama dengan tukang pos dan majikan, dia yang buka kardus itu, dibuka satu-satu, dan kakakku ngasih celana ke aku. Dia bilangnya apa? Ini loh cuma 50 NT doang, 100 NT doang. Ya Allah, itu bukan aku tuh memandangnya itu bukan harganya yang murah, tapi itu bermanfaat bagi aku. Karena waktu itu aku sama sekali nggak ngerti gitu di Taiwan gimana gitu. Aku dikasih jajan, dikasih baju sama kakak aku juga, alhamdulillah banget, aku bersyukur banget dikirimin jajan. Tetangga-tetangga aku yang di Taiwan, mereka kiranya mau pulang ya, bilang ke aku ada baju mau terbuangin sayang, masih bagus-bagus buat kamu, mau enggak gitu. Oke lah, aku mau buat ganti-ganti gitu. Aku di situ nggak pernah beli baju. Kemudian aku sabar sampai puncaknya 1,5 tahun di situ. Aku udah boleh libur, aku nemuin kakakku. Waktu itu lebaran, aku nangis, benar-benar nangis, udah nggak bisa ditahan, aku nangis. Aku ketemu sama kakakku setelah 1,5 tahun di Taiwan. Waktu itu lebaran ketemu di Taipei Huaqisan, stasiun Taipei ya. Ketemu pertama kalinya di Taiwan setelah dengan drama libur ini dan itu. Udah dipotong, disuruh nyapu, ngepel dulu. Oke, nggak apa-apa, yang penting aku bisa keluar, bisa libur gitu. Terus kemudian pulang ke rumah masih disuruh masak, mandiin nenek juga, macem-macem gitu. Oke, nggak apa-apa, yang penting aku bisa keluar gitu. Aku niatnya kayak gitu, aku pengen ketemu kakakku, aku pengen cerita semua yang aku alami gitu ya. Udah pulang selesai 1,5 tahun, enggak sih, iya 1,5 tahun lah. Aku bener-bener sakit hati. Buka lemari kamarnya nenek aja aku nggak pernah. Kalau ngambil baju majikan yang ngambil, kalau baju sudah terlipat kayak gitu ya juga majikan yang naruh di dalam.
waktu itu aku habis medical kan 1,5 tahun di situ kan, medical yang kedua. Aku disuruh duduk sama nenekku, aku dituduh ngambil cincinnya nenek di lemari, sedangkan aku sama sekali nggak tahu disimpan di mana, bentuknya kayak apa. Nenek langsung bersikukuh, maksudnya itu nuduh aku yang ngambil. Dan waktu itu anaknya itu semuanya pulang, dan majikan aku semuanya itu pulang ngumpul di situ. Mereka percaya omongan nenek, mereka nuduh aku yang ngambil. Karena waktu itu aku pulang medical, aku bilang sama supirnya, maksudnya aku mau mampir ke supermarket, saya mau beli makanan gitu. Waktu itu mampir di Seven, terus nyampe rumah aku bawa jajan gitu. Majikan aku langsung marah, katanya cincin itu udah dijual. Itu benar-benar puncaknya waktu itu. Aku udah nggak kuat, aku udah nggak sabar, aku udah pengen pindah, aku pengen pulang. Waktu itu aku bilang ke majikan, aku bilang ke majikan gini, aku nggak pernah ngambil, aku nggak pernah tahu bentuknya seperti apa dan disimpan di mana, aku nggak tahu, aku nggak pernah buka-buka lemari nenek gitu. Kalau sekarang kalian mau manggil polisi, silahkan panggil, geledah semua barang-barangku. Tapi neneknya cuma bilang, cincinnya udah dijual, kan kamu habis medical, kamu pulang bawa jajan, kamu jual cincinku kan. Ya Allah, itu benar-benar pengalaman terpahit aku, dituduh ngambil cincinnya nenekku. Dan waktu di situ aku benar-benar down, aku benar-benar udah nggak kuat, aku pengen pindah. Aku bilang sama majikan aku, panggil polisi, geledah semua di sini, dan aku nggak mau di sini. Aku mau pindah, aku nggak mau bertahan di sini. Tapi majikan malah, berarti kalau kamu pindah, kamu yang ambil cincin itu, memojokkan aku. Dan semua anak-anaknya nenek aku itu percaya sama nenekku, nggak percaya sama aku. Waktu itu oke, aku nggak bersalah, aku nggak ngambil, aku harus bertahan, aku harus buktikan kalau aku nggak pernah ngambil. Waktu itu aku full 2 tahun kurang 5 bulan aku sudah ngambil keputusan aku mau pulang ke Indonesia. Dan waktu itu calon suami aku juga udah, ya udah kamu pulang aja gitu. Jadi aku pulang ke Indonesia waktu itu tahun 2016, Desember 2016, bertahan 2 tahun di situ. Aku bilang sama majikan aku mau pulang, pas 2 tahun nanti aku mau pulang. Kamu kan belum selesai 3 tahun, kamu di sini kan kontraknya 3 tahun. Iya, tapi aku mau pulang, mau gimana bagaimanapun alasannya, aku mau pulang, aku mau menikah. Aku bilangnya kayak gitu. Maksudnya aku bilangnya itu bohong ya, aku mau menikah, padahal enggak. Aku udah nggak kuat di situ, aku udah nggak bisa bertahan di situ. Hanya 2 tahun, dan aku bertahan 2 tahun di situ. Sampai di situ aku majikan telepon agensi, kemudian majikan setuju, tanda tangan, aku pulang. Alhamdulillah aku keluar dari rumah situ. Tapi malam terakhir sebelum aku pulang, HP aku masih disita sama dia. HP yang simpenanku itu nggak pernah ketahuan. Jadi aku kan punya 2 HP. Ya Allah, itu benar-benar pengalamanku pertama kali di Thailand. Ada juga majikan yang kedua, tapi besok lagi ya ceritanya. Ini udah selesai, udah siap-siap masak untuk makan siang. Lalu kemudian pulang dari rumah, alhamdulillah ketemu keluarga. Dan berat badanku sama seperti waktu pertama kali datang ke Thailand, nggak naik, nggak turun, malah turun 1 kiloan, kayak wajar lah ya. Pertama kali ke Taiwan 43 kilo, pulang 42.
benar-benar pengalaman. Jadi buat kalian kalau yang mau ke Taiwan, mentalnya harus kuat ya, karena Taiwan itu tak seindah foto profil. Dan di Taiwan itu nasib-nasiban. Jadi kamu jangan ke Taiwan hanya mikir itu di Taiwan lo enak, gajinya segini banyak, itu di Taiwan juga enak, setiap bulan dapat 7 juta ini itu. Kalian nggak tahu di sini kerjanya seperti apa, jauh dari orang tua. Kalian kalau mau ke Taiwan, kerja di Taiwan, terutama yang rumah tangga gitu ya, jaga jompo gitu, bukan pabrik, itu benar-benar, maksudnya kalian itu harus benar-benar kuat mental, harus kuat mental. Kalau enggak, benar-benar nggak kuat. Dan begitulah pengalamanku pertama kali di Taiwan. Itulah ceritanya. Terus kenapa kok kamu nekat ke Taiwan, Mbak? Kebutuhan. Dan aku nggak bisa cerita di sini. Begitu. Alhamdulillah. Nah, proses yang kedua ini aku di penampungan itu berpikir sama keluarga, aku bilang nggak mungkin, orang Taiwan itu nggak mungkin semuanya kayak gitu, pasti orang Taiwan ada orang baik. Aku mikir itu dalam hati tuh kayak gitu, niatku ke Taiwan itu pasti ada orang baik, nggak mungkin di Taiwan itu orangnya kayak kemarin, kayak majikan kemarin gitu, itu nggak mungkin. Dan alhamdulillah yang kedua itu baik. Bisa dilanjut besok lagi ya. Terima kasih, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, semoga kita selalu sehat, dilindungi, dan jaga kesehatan kalian, karena di Taiwan ini lagi musim panas, perbanyak air putih, jaga kesehatan, lagi pandemi juga, jangan kemana-mana ya, nurutlah sama aturan pemerintah. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.